Mumu baru saja hendak melakukan teleportasi ketika suara seseorang memanggilnya, menghentikan niatnya. Dokter Mumu, tunggu, panggil sang perawat dengan napas tersengal-sengal. Ada apa, Sus? Tanya Mumu dengan nada datar, berusaha kelihatan tenang meskipun dalam hatinya sudah dilanda kegelisahan. Ada pasien kritis di IGD, Dok. Dokter Santoso minta bantuan Anda. Barusan beliau nelpon, tapi nomor Bapak sedang sibuk. Ujar sang perawat dengan nada memohon. Matanya berkaca-kaca, mencerminkan urgensi situasi. Maaf, Sus. Saya ada keperluan mendesak. Jika sudah selesai nanti, saya ke sini lagi. Mumu merisaukan keadaan Erna. Ia ingin cepat-cepat memeriksa keadaannya. Bagaimanapun juga dia sedang mengandung dan kondisinya jelas agak rawan. Perawat itu tampak terkejut. Tapi, Dok, pasiennya sangat kritis. Saya mohon, Dok. Mumu menghela napas panjang. Minta tolong dokter yang lain dulu. Ya, Sus. Permisi. Sebelum perawat itu sempat membalas, Mumu segera beranjak ke tempat yang lebih sepi. Dalam hitungan detik, ia melakukan teleportasi, menghilang dari sana. Asteris 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 asteris. Sementara itu, di tempat lain, setengah jam setelah penolakan Mumu tadi, suasana di ruang pimpinan rumah sakit sedang panas. Dokter Santoso berdiri di hadapan pimpinan dengan wajah tegang. Di sebelahnya, seorang perawat tampak gelisah, terus-menerus melihat jam di pergelangan tangannya. Bagaimana ini, Pak? Kata Dokter Santoso. Suaranya serak. Dokter Mumu menolak saat saya meminta bantuannya. Pasien sudah dalam kondisi sangat kritis. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Pimpinan rumah sakit, seorang pria parubaya dengan wajah keras, duduk di kursinya dengan kedua tangan bertaut di atas meja. Dokter Santoso, ini masalah serius. Pasien itu berasal dari keluarga terpandang. Jika kita tidak berhasil menanganinya, rumah sakit ini bisa menghadapi tuntutan besar. Keluarganya sudah sangat marah, Pak. Tambah perawat yang menemani Dokter Santoso. Mereka terus bertanya kapan penanganan dari dokter spesialis akan datang. Saya sudah berusaha menghubungi semua dokter lain. Beberapa dari mereka sudah mulai menangani tapi tidak ada yang berhasil. Pimpinan rumah sakit mengerutkan kening. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Apa yang terjadi dengan Dokter Mumu? Dia biasanya selalu siap sedia saat ada keadaan darurat. Dokter Santoso menghela napas berat. Saya juga tidak tahu, Pak. Ketika saya coba hubungi, perawat melaporkan bahwa Dokter Mumu mengatakan dia punya keperluan mendesak. Saya tidak bisa memaksa lebih jauh. Pimpinan itu memandang Dokter Santoso dengan tajam. Mengapa dokter tidak memaksanya? Seharusnya Dokter Mumu mengutamakan kondisi pasien daripada urusan lain. Saya tak berani, Pak. Ujar Dokter Santoso akhirnya. Suaranya nyaris berbisik. Status Dokter Mumu di sini agak istimewa. Saya rasa tidak adil jika saya mengambil tindakan ini. Pimpinan rumah sakit mengernyitkan dahi. Ekspresi kesal tampak jelas di wajahnya. Tidak ada perbedaan status di sini, Dokter Santoso. Semua dokter memiliki tanggung jawab yang sama. Jika Dokter Mumu tidak datang juga, maka biarkan saja pihak keluarga pasien menyalahkannya. Dia yang menolak datang. Dia yang harus bertanggung jawab. Dokter Santoso membuka mulut hendak membalas, tapi tertahan. Dia tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar formalitas di balik absennya Dokter Mumu. Namun, alasan pribadi atau urusan lain yang tidak diketahui banyak orang tetap tidak bisa menjadi pembenaran dalam situasi seperti ini. Ia menelan ludah. Rasa bersalah mulai menyelubungi pikirannya. Bagaimana mungkin, Pak? Sela perawat tadi dengan nekat. Status Dokter Mumu di sini kan hanya membantu kita. Dia bukan bagian dari tim inti di IGD. Bagaimana bisa dia dikambing hitamkan jika ada yang salah? Apakah itu adil? Pimpinan rumah sakit mengalihkan pandangan tajamnya ke perawat itu, membuatnya terdiam. Jadi, kalau begitu, kamu yang ingin dituntut oleh keluarga pasien yang terpandang itu? Tanya dia dengan dingin. Karena itulah yang akan terjadi kalau kita tidak berhasil menangani pasien ini. Keluarga mereka sudah menunjukkan tanda-tanda akan membawa masalah ini ke ranah hukum.
Dan jika tuntutan itu datang, siapa yang bertanggung jawab? Kamu, Dr. Santoso. Seketika, suasana ruangan menjadi lebih sunyi. Semua orang terdiam, saling bertukar pandang dengan raut wajah penuh kecemasan. Tidak ada yang berani membantah pimpinan rumah sakit. Mereka semua tahu bahwa keluarga pasien tersebut memiliki pengaruh besar. Dan jika masalah ini berakhir di pengadilan, bisa dipastikan reputasi rumah sakit akan runtuh. Apalagi jika nyawa pasien tidak terselamatkan. Ini situasi yang sulit, Pak. Saya mengerti posisi Bapak. Tapi jika kita menyalahkan Dokter Mumu tanpa memahaminya, apakah itu tidak akan menciptakan masalah baru? Bagaimana jika dia punya alasan kuat untuk absen kali ini? Pimpinan rumah sakit mendesak keras. Kita tidak dalam posisi untuk memahami alasan pribadi saat ini. Pasien sudah dalam kondisi kritis. Jika Dokter Mumu tidak bisa memenuhi tugasnya, maka dia harus siap menerima konsekuensi. Kita tidak bisa mengambil risiko disalahkan oleh keluarga yang berpengaruh ini. Dokter Mumu harus bertanggung jawab. Rasa frustrasi tampak jelas di wajah setiap orang di ruangan itu. Mereka semua tahu bahwa menyalahkan Dokter Mumu bukanlah solusi yang ideal. Tetapi juga tidak ada yang bersedia mengambil risiko menanggung tanggung jawab penuh atas kegagalan dalam penanganan pasien kritis ini. Nyawa pasien yang sedang berjuang di IGD tampak seperti beban berat yang siap menghantam siapapun jika situasi tidak segera diatasi. Tidak ada pilihan lain, ujar pimpinan rumah sakit dengan nada tegas. Jika Dokter Mumu tidak muncul dalam 1 jam, kita siapkan pernyataan bahwa dia tidak dapat hadir dan dia yang bertanggung jawab. Saya tidak mau rumah sakit ini yang disalahkan. Jika perlu, kita jelaskan kepada media bahwa dokter tersebut yang lalai. Rumah sakit tidak akan menanggung tuntutan dari keluarga pasien. Semua orang terdiam. Mereka saling memandang. Tapi tidak ada yang berani membantah. Dalam hati mereka, sebagian besar tahu bahwa keputusan ini tidak sepenuhnya adil. Dokter Mumu hanya sekedar membantu di sela-sela tugasnya di poli akupuntur. Tapi di saat hampir timbul masalah seperti ini, malah Mumu yang akan disalahkan seolah-olah dia yang bertanggung jawab. Dunia ini memang aneh. Sementara itu, Mumu membaringkan istrinya di meja ruangan Erna. Setelah menutup pintu, Mumu langsung mengedarkan kekuatan spiritualnya untuk memblokir energi negatif yang sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh Erna. Energi itu mulai menyebar ke seluruh tubuh Erna. Bahkan energi tersebut sudah hampir mengenai janin. Jika Mumu tidak langsung berteleportasi ke sini tadi niscaya kandungan istrinya tidak bisa diselamatkan. Tahan. Nda, bawa bertenang. Semoga ini tidak apa-apa. Iya, yah, tapi Bunda lemes. Sabar. Nda. Tanpa terasa 2 jam telah berlalu sejak Mumu berteleportasi ke kantor Erna tadi. Erna sudah Mumu bawa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Mumu melanjutkan mengobati istrinya hingga energi negatif keluar seluruhnya dari tubuh Erna. Mumu tidak menyangka jika energi itu begitu kuat. Dengan kekuatan spiritualnya saat ini, ia masih memerlukan waktu 1 jam untuk membersihkan semua energi negatif dari tubuh Erna. Saat ini Erna sedang tidur dengan nyenyak. Dia kelelahan dan sesekali dia bermimpi buruk. Mumu terus berjaga di sisinya sepanjang waktu. Sebuah dering telepon memecah keheningan di kamar. Mumu menghela napas panjang, merasa terganggu oleh suara itu. Dengan enggan, ia meraih handphonenya dari meja di samping tempat tidur dan melihat nama pimpinan rumah sakit tertera di layar. Hatinya semakin berat. Ia tahu telepon ini tidak akan membawa kabar baik. Ya, Pak, ada apa? Pak, suara Mumu terdengar datar. Meski dalam hatinya ia sudah bersiap-siap untuk menghadapi masalah yang akan datang. Dokter Mumu, kamu harus segera datang ke rumah sakit. Keluarga pasien melaporkan kamu. Suara pimpinan rumah sakit terdengar tajam di seberang sana. Mumu mengerutkan dahi, merasa bingung sekaligus jengkel. Melaporkan saya, tapi kenapa? Pak, tentu saja karena kamu menolak untuk menangani pasien. Memangnya apalagi alasannya? Pasien yang mana? Pak, jangan pura-pura tak tahu. Dokter, pasien yang mana lagi jika bukan pasien yang sedang kritis di IGD? Bukankah saya hanya bertugas di poli akupuntur? Dan pasien saya di poli akupuntur baik-baik saja. Mengenai pasien yang di IGD, saya hanya sekadar membantu ketika diminta. Ini bukan tanggung jawab saya.
Bertanggung jawab atau tidak? Yang jelas keluarga pasien menuduhmu tidak mau mengobati orang tua mereka di IGD. Mereka bilang kamu bersikap tidak peduli. Ini masalah serius. Mumu, kamu harus segera datang ke sini untuk meminta maaf kepada mereka. Minta maaf? Apa saya tak salah dengar? Pak, mengapa saya harus meminta maaf atas sesuatu yang tidak saya lakukan? Apa maksud Bapak? Dokter, Anda harus paham. Pasien ini berasal dari keluarga terpandang. Mereka punya jabatan dan mereka punya kekuasaan. Agar masalah ini tidak berlarut-larut, kamu harus segera meminta maaf kepada mereka dan mengakui kesalahan kamu. Saya tidak peduli mereka berasal dari mana. Yang jelas saya tidak akan meminta maaf atas sesuatu yang tidak saya lakukan. Saya perhatikan dari cara Bapak bicara. Seolah-olah pihak rumah sakit dengan sengaja mendorong saya masuk ke dalam jebakan Bapak. Jangan sembarangan kamu. Dokter, saya tak ingin lagi mendengar apapun alasan kamu. Dok, bagaimanapun juga, kamu harus datang dan menyelesaikan masalah ini. Kita tidak bisa mengabaikan laporan keluarga pasien. Apalagi jika sampai melibatkan pihak berwenang. Maaf, Pak, saya tidak bisa. Ini bukan permintaan. Dok, ini perintah. Kamu harus menyelesaikan ini. Atau reputasi kita terancam. Ujar pimpinan rumah sakit tanpa memberikan celah untuk penolakan. Asteris 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 asteris. Setibanya di rumah sakit, Mumu langsung disambut oleh pimpinan yang menunggunya dengan wajah tegang. Kamu harus segera bicara dengan keluarga pasien. Mereka marah besar, kata pimpinan itu tanpa basa-basi. Mumu menahan amarahnya. Ia merasa diperlakukan tidak adil. Tapi ia tahu tidak ada gunanya berdebat sekarang. Mumu berjalan menuju ruangan tempat keluarga pasien menunggu. Begitu memasuki ruangan itu, ia disambut oleh pandangan tajam dari seorang pria parubaya, yang sepertinya adalah anak dari pasien yang dimaksud. Kamu, dokter yang tidak mau mengobati ayah saya, teriak pria itu. Suaranya penuh kemarahan. Mumu mengangkat tangannya, mencoba menenangkan situasi. Tolong, Pak, dengarkan saya dulu. Saya hanya bertugas di poli akupuntur, bukan di IGD. Saya sudah menjelaskan hal ini sebelumnya. Saya tidak punya kewenangan untuk menangani pasien di IGD. Kecuali saat diminta, itu pun setakat membantu. Namun, pria itu tidak peduli. Kamu dokter, kan? Harusnya kamu bisa mengobati siapa saja. Apa kamu tidak peduli dengan nyawa orang lain? Mumu menghela napas panjang. Ia tahu tidak ada gunanya berdebat dengan orang yang sedang dilanda emosi. Saya sangat peduli, Pak. Tapi saya juga punya batasan dalam tanggung jawab saya. Di IGD, ada tim yang lebih berwenang. Saya hanya membantu sebisanya. Sebelum pria itu bisa membalas, tiba-tiba pimpinan rumah sakit masuk. Pimpinan rumah sakit, dengan wajah memerah, mengarahkan pandangan tajam ke arah Mumu. Dokter Mumu, kamu sebaiknya mengakui salahmu dan meminta maaf pada pihak keluarga pasien, ujarnya dengan nada tegas dan penuh tekanan. Pria parubaya itu mendengus. Walaupun kamu meminta maaf, kami tidak akan melepaskan kamu semudah itu. Kamu telah menelantarkan ayah saya, dan kamu harus menanggung konsekuensinya. Mumu tetap tenang. Ia tahu situasi ini semakin rumit, namun ia juga merasa tidak melakukan kesalahan. Oleh karena itu ia tetap pada pendiriannya. Saya tidak akan meminta maaf, Pak, karena ini bukan kesalahan saya. Jika Bapak ingin menyalahkan seseorang, sebaiknya Bapak panggil penanggung jawab IGD. Saya hanya dokter di poli akupuntur, dan bukan wewenang saya menangani pasien di IGD. Jawab Mumu dengan suara tenang namun tegas. Bagus, bagus. Saya suka pria yang punya nyali seperti itu. Ini membuatnya semakin menarik. Pria itu tersenyum sinis. Sebaliknya pimpinan rumah sakit terlihat semakin kesal. Dokter Mumu, kamu jangan keterlaluan. Ini sudah di luar batas. Pimpinan rumah sakit takut insiden ini bisa merusak reputasi rumah sakit dan dia ingin insiden ini Mumu yang bertanggung jawab. Namun, Mumu tetap tak bergeming karena ia sudah bisa menduganya. Maaf, Pak, saya tetap pada pendirian saya. Mendengar itu, pimpinan rumah sakit semakin murka. Dia harus cari muka sekaligus cuci tangan.
Jangan sampai saya memberhentikan kamu dengan tidak hormat. Ancamnya dengan nada yang makin tajam. Mumu menatap pimpinan rumah sakit dengan tenang. Ia tahu ancaman ini bukan hal yang sepele. Tetapi ia juga tahu ia harus bertindak sesuai dengan prinsipnya. Bapak tidak perlu melakukan hal itu. Jawab Mumu tenang. Pimpinan rumah sakit menyeringai. Merasa kemenangan sudah di tangannya. Kenapa? Kamu takut, kan? Kalau begitu, minta maaf sekarang. Akui kesalahanmu. Namun, jawaban Mumu yang berikutnya membuat seluruh ruangan terdiam. Bapak salah sangka. Maksud saya, Bapak tidak perlu memberhentikan saya. Karena saya, atas kesadaran dan tanpa ada paksaan, mulai hari ini, detik ini, mengundurkan diri. Saya tidak lagi menjadi bagian dari rumah sakit ini. Semua orang terkejut mendengar keputusan Mumu yang tiba-tiba. Pimpinan rumah sakit terbelalak. Tidak menyangka Mumu akan mengambil langkah seberani itu. Pria Parubaya pun tampak bingung. Tidak menduga bahwa situasi ini akan berakhir dengan cara seperti ini. Tapi, lanjut Mumu, saya tetap akan mengobati ayah bapak semampu saya sebelum saya pergi dari sini. Tanpa menunggu respon mereka, Mumu langsung berbalik menuju pasien yang sedang kritis tersebut.